Subhanahu wa ta'ala diamalkan dengan zawqiyah perasaan asal hati kita. Nah, jadi jaga orang bahari ada atau mantan orang hakikatnya. Jahil orang jahil serta pandita serta pendusta pakai jubah kayak pandita hati busuk jiwa kayak buaya lain mulut lain pula dirasa. Orang jahil serta pendusta pakai jubah kayak pendeta, hati busuk jiwa kayaknya buaya lain di mulut pula lain dirasa. Ini adalah pantun Arifillah. Artinya apa? Sekendati pun orang jahil serta pendeta-pendeta, orang kafir dan orang Islam, pakai pakaian apapun jubah kayak pendeta. Nah, walaupun hatinya busuk, kelakuannya busuk, nah, hatinya kayak buaya, tapi ini dalam perasaan batin adalah masuk kepada rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wajib kita rasakan. Pandangan zawqiyah kita adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala maka baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dan tidak sempurna mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala terkecuali ia mengetahui asal kejadian diri kita. Yang pertama, yang kita ketahui dulu sebelum kita menjangkau ilmu perasaan tadi adalah awal-awal yang Tuhan ulah itu apa. Yang kedua, mengenal diri. Nah, awal-awal yang Tuhan jadikan sebelum sesuatu ada dua. Nah, dari nur zat Allah dan dari nur Muhammad ada dua. Jadi pertama kali yang Tuhan ulah harus kita tahu yang sebelum apa-apa ada dalam keadaan kosong, maka di situ yang ada adalah zatul bukti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bernama Allah, lalu Allah maulah penambayan itu adalah yang dikatakan dua kalimat Nur dan Muhammad dari nur zat Allah. Jadi batang tubuh Nabi Muhammad yang bermakam di Madinah itu adalah dari nur zatnya Allah. Nah, dan kita ini semua adalah memakai perantara wasilah yaitu dari nur Muhammad. Roh kita dari nur Muhammad. Yang pertama kali diulah adalah roh. Roh itu daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya tahu ini ada perbedaan. Kalau kita mengenal nur Muhammad harus mengetahui dua. Nah, kedudukannya ada dua. Nur zat Allah adalah tubuh Muhammad dan roh. Kalau roh dan tubuh kita adalah daripada nur Muhammad. Oleh karena itu sangat jauh berbeda tubuh Nabi Muhammad dengan tubuh kita. Kotoran beliau dari kecil dan siapapun yang menggadul sidin tidak pernah melihat kotoran beliau, apalagi baunya. Dan tidak ada yang pernah melihat ludah sidin sampai ke bumi dan belum pernah juga orang melihat sidin baludah. Kalau sidin baludah disambut oleh para malaikat. Dan tubuh sidin tidak punya hambayang, seakan-akan ada orangnya, tapi ada. Kalau kita kan ada hambayangnya. Kalau sidin tidak ada punya hambayang. Dan tubuh sidin bersinar bercahaya harum semerbak. 1 kilo beliau belum sampai ke tempat tujuan sudah harum sampai ke sana. Dan setiap yang dilewati Rasulullah tak tinggal bau harumnya. Nah, kalau kita kan pakai harum. Dan tubuh beliau tidak pernah dihinggapi oleh serangga-serangga termasuk nyamuk dan lalat. Apalagi penyakit.
Di mana kasih itu padang katak ada obat nyamuk lah. Kita mau obat nyamuk aja hidupnya aja oleh si nyamuk tadi. Dan pula melihat sirin supaya kita tahu ini nabi kita bukan nabi siapa-siapa. Wajib mengetahui beliau keadaan dan akhlak sifat dan keadaan beliau. Nah, melihat sirin di muka sama dengan di belakang. Kalau kita cuma di muka, iyalah. Tapi Nabi Muhammad di belakang melihat sirin sama dengan melihat di muka dan termasuk kiri kanan. Luar biasa. Dan sirin tinggi, kada pancau, rendah kata endek. Manusia yang sempurna dan bungas luar biasa. Kalau Nabi Yusuf bungas luar biasa, tapi percikan daripada Nur Muhammad sangat membahayakan. Tetapi Nabi Muhammad bungas luar biasa. Tidak ada yang sanggup memandang kepungusan beliau dan tidak membahayakan dari siapapun. Kemudian kalau sesimpel jalan matahari menaungi panas kayak apapun. Kalau sesimpel jalan musim hujan malaikat memayungi. Dan kalau sesimpel jalan tempat-tempat yang tajam lobak-lobak barata sebelum beliau menginjak barata bumi ini. Jadi kadang-kadang memayakan lawan sijil. Kalau kita berubah kalau ada kiri-kiri batu tajam-tajam tetap aja. Kalau Nabi Muhammad rata, luar biasa. Dan kalau sirin duduk, panininya sirin, biar orang sesuatu sirin panininya. Itu aja ada perbedaan. Kalau sirin berdiri, kalau orang pancau ada pin endek. Karena bakawan orang endek ada pin pancau. Itu luar biasa. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersalaman memandang sirin, mencium tubuh sirin, masuk surga. Sekarang siapa gantinya? Jadi ujar Rasulullah, barang siapa sujud atau belajar ilmu kepada zuriatku, maka ia akan masuk surga juga. Barang siapa memberi apapun kepada zuriatku, apapun yang dikasihnya nanti aku cari hari kiamat. Kurang yang memberi keluarga aku itu, zuriatku itu, ia akan dimasukkan ke dalam surga. Barang siapa sama jenis zuriatku yang dikatakan sekarang kategorinya habaib atau habib syarifah, 1 jam atau lebih hapus dosa-dosa kita. Dan para habaib itu mengandung darah Rasulullah. Maka dengan adanya Habib dunia kada hancur. Selama ada Habib walaupun 1 orang dalam dunia kiamat tidak akan terjadi. Tapi kalau masih ada Habib biar buntat kan bisa mengaji paling buntat preman tetap dunia kada hancur. Nah, itu jadi alhamdulillah Habib sekarang masih ada. Dan Habib itu tidak ada dalam hadis ada kancir yang kode kada ada. Yang penting keturunan. Kalau kan Habib itu mancung hidungnya, pergi pejamis atau tinggi gonol, nah keturunan kada mesti hidup yang penting darah keturunan Allah. Ini contoh yang kayak Habib ini di mana? Habib sini pertama ada itu sekarang aja sini awak kayak lebih halus. Yang penting keturunan. Awak kan abahnya gagah anak. Masa paham jalan? Paham baik. Abahnya putih, anaknya hirang kayak anak bisa saja. Abahnya mancung, kono anaknya pesek dan terbil pesek. Kata awak itu keturunan yang penting minum darah Rasulullah adalah tadi. Nah. Jadi kita kembali kepada Adam tadi. Jadi roh-roh itu adalah bapaknya Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau batang tubuh asal ini adalah abahnya Nabi Adam. Jadi ujar Rasulullah ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku bapak segala roh dan Adam bapak segala manusia. Nah, oleh karena itu setiap kita mengerjakan apapun jangan ada izin awal Rasulullah. Izin salam itu ada 2. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ini tubuh.
salam rindu, salam sayang, cinta dan sejahtera, wahai penghulu kami Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibaca lagi, assalamualaikum ya abadi ya sayyidi ya Rasulullah. Salam rindu kepada engkau, pimpinanku, bapak ayahku, roh, wahai penghuluku ya Rasulullah. Minimal kita membaca ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah 3 kali atau 1 kali setiap anak makan, setiap anak sembahyang. Ini sebagai pertanda terima kasih kepada beliau. Adanya alam karena sidin, adanya kita uduk kita karena sidin, adanya kita bisa beramal ibadah karena beliau. Lalu kita ucapkan terima kasih. Man zakarta zakarani, ujar Allah Ta'ala. Barang siapa ingat kepada engkau hai Muhammad, berarti dia ingat kepada sang bijak. Nah, karena apa? Karena Muhammad itu adalah mazharnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jangan ada. Jadi hari ini belum ijazahkan langsung secara umum. Setiap pekerja apapun yang batanam benih atau batanam salak atau batanam apa namanya panakal, alam sawit. Nah, itu dulu baru bismillah dia. Hendak berdoa. Cuman yang lengkapnya assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya abadi, hai bapakku, hai abah roh, ya sayyidi ya Rasulullah. Kalau itu pada tahu, ambil yang pendek aja. Ya sayyidi ya Rasulullah. Hendak mengaji ya sayyidi ya Rasulullah. Hendak masuk rumah, hendak memberi salam, izin dulu. Ya sayyidi ya Rasulullah. Mau masuk pintu mobil, ya sayyidi ya Rasulullah. Nabi pasti akan mengikuti kita. Jadi barang siapa membaca salawat nida kata Rasulullah, kau hadir mahajati, apa hajat engkau. Jadi kalau kita misalnya dari kendaraan atau pakai mobil, nah, ya sayyidi ya Rasulullah 3 kali kita anggap Nabi Muhammad di muka. Nah, terlalu di muka itu. Jangan di belakang sendiri. Nah, di kendaraan. Nah, kalau kita menunggu jualan, ya sayyidi ya Rasulullah sebelum membuka jualan, dan Rasulullah anggap di samping kanan. Nah, itu contoh. Kalau kita tanam kelapa sawit atau tanam benih atau tanam limau, ya sayyidi ya Rasulullah minta izin kepada Rasulullah, insya Allah banyak barokah. Amin. Jadi hari ini ulun pada pengertian jangan karena pakai beizin. Motor ada karena Rasulullah, kita hidup karena Rasulullah, kelapa sawit buah karena Rasulullah. Nur Muhammad meliputi, merasapi kepada sesuatu sehingga kita ada terwujud dan bisa hidup. Nur Muhammad merasapi matahari kalau bersinar sempurna dan lain sebagainya. Nah, arti rasa itu sehubungan kita ini bernama Muhammad, bernama Ahmad. Nah, jadi berarti kalau begitu kita ini dijadikan daripada Nabi Muhammad, maka rasakanlah Nur Muhammad itu sebagaimana seperti air dengan pohon menyatu. Nah, cuma arti nisra di dalam ma'rifat adalah sehubungan bukan yang berasa kayak banjulan pohon pada itu. Seperti pais diliputi kelapong. Artinya sehubungan pais itu adalah galapong maksudnya. Oleh karena itu bernamalah roh kita Nur Muhammad dan bernamalah tubuh kita Nur Muhammad. Nah, ini sengaja ulang-ulang supaya menghormati Nabi, supaya berikut karena untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dapat ilmu laduni, paham lawan ma'rifat, kita menghormati Nabi dulu. Supaya jangan jadi penghalang. Jadi kalau kita memperhatikan hadis Rasulullah tadi, roh kita daripada Nur Muhammad.
Kemudian batang tubuh kita daripada Adam, kata Rasulullah. Sekarang kita penciptakanlah. Jadi hari ini alhamdulillah pian untuk beban